Selamat malam Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di hari Natal yang kedua ini kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu. Kuasai kami senantiasa dengan hikmat-Mu, sehingga saat kami membaca firman-Mu, kami boleh mengerti akan maksud Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Bapa dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini dari Injil Matius pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan dan yang menjadi pelaku firman Tuhan panjang kehidupan kita. Haleluya. Hari ini kita masih merayakan hari Natal, atau yang kita kenal dengan hari Natal kedua. Di hari Natal yang kedua ini, firman Tuhan mengajak kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk bisa mengendalikan amarah kita. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan amarah kita, maka kita akan melakukan kejahatan. Dengan kejahatan ini, maka hidup kita akan hancur. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan amarah kita, jiwa kita tidak akan pernah tenang. Jiwa kita selalu berontak. Bahkan pikiran kita pun menjadi pikiran yang tidak baik. Sehingga apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita
akan selalu ada rancangan yang sangat jahat. Orang yang marah atau amarah yang tidak bisa dikendalikan, dia akan selalu hidup di dalam kebencian. Oleh karena itu, ketika kita marah, kita harus bisa mengendalikan amarah ini. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang jahat. Kita harus marah dengan hati yang bersih. Artinya ketika orang lain menyakiti hati kita memang marah. Tapi kita harus memberitahukan apa yang mereka perbuat tidak benar. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan amarah kita, ketika kita melihat orang lain di hadapan kita yang melakukan segala sesuatu untuk menjatuhkan kita, kita akan membalas, kita akan menghancurkan dia. Kemarahan inilah yang menyebabkan kehidupan orang beriman yang tidak bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Setiap hari orang Kristen selalu datang beribadah kepada Tuhan, selalu merayakan hari kelahiran Kristus. Tapi tingkah laku kehidupannya bukanlah menampakkan kehidupan etika Kristus. Selalu ada kebencian di dalam kehidupan umat Kristen. Oleh karena itu jemaat yang dikasih Yesus Kristus, kita harus bisa menghindari kemarahan ini dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa menghindari kemarahan ini, maka kita tidak bisa menjadi teladan bagi untuk orang lain mengenal Kristus. Seperti seorang raja Herodes, dia harus bisa menjadi teladan bagi rakyatnya, memberikan kedamaian dan kesejahteraan dan ketenangan dalam hidup. Tapi karena Herodes sudah dikuasai dengan amarah yang luar biasa, di situ hatinya, jiwanya tidak tenang, pikirannya menjadi kacau, sehingga dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang memberikan kesejukan, kesejahteraan dan kedamaian untuk rakyatnya. Dengan amarah inilah dia menghancurkan rakyatnya dengan membunuh anak-anak berumur 2 tahun ke bawah. Tentu kalau kita berada di dalam peristiwa tersebut, kita juga akan mengutuki Raja Herodes, perbuatan Herodes. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita merayakan hari kelahiran Kristus Yesus, kita diingatkan kembali bahwa Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, supaya umat manusia hidup dalam kedamaian, ketenangan, tidak lagi dikuasai oleh kehidupan nafsu kejahatan. Kita bisa melawan amarah kita apabila kita mau menerima Kristus di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Ketika kita mau menerima Kristus dalam setiap aktivitas kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang selalu hidup dalam kesabaran. Memang banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan,
Banyak sekali orang yang akan menyakiti kita. Tapi ketika kita mau menerima Kristus dalam setiap langkah hidup kita, kita bisa menahan amarah kita. Kita bisa membuang kebencian kita. Karena kita mau menerima Kristus. Dan orang yang mau menerima Kristus dalam kehidupannya bukan hanya sebatas berbicara, tapi menampakkan damai sejahtera Kristus itu sendiri untuk sesama kita, baik yang seiman maupun yang tidak seiman, agar di dalam dan melalui kehadiran kita, dunia ini hidup dalam sukacita. Dan di hari Natal ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus bisa mengendalikan amarah, agar persekutuan umat Kristen tetap saling melayani dan saling menghormati. Ketika kita beribadah, bersekutu, memuliakan nama Tuhan, maka persekutuan itu akan menjadi nyata. Kenapa banyak sekali orang Kristen, umat pilihan Tuhan, saat dia beribadah di dalam gedung gereja ini, ketika melihat musuhnya atau orang-orang yang pernah menyakiti dia, dia sangat dengki, sangat marah dalam dirinya. Kenapa itu banyak terjadi dalam kehidupan umat yang percaya kepada Yesus Kristus? Banyak terjadi kepada umat yang selalu merayakan hari kelahiran Yesus. Karena kita tidak mau hidup dalam Kristus. Kita tidak mau menerima Kristus dalam kehidupan kita, sama seperti Herodes yang tidak mau menerima kehadiran Kristus di dalam hidupnya. Sehingga timbullah kebencian. Dari kebencian timbullah amarah yang begitu dalam, yang akhirnya menghancurkan dia. Kalau kita tidak mau menerima Kristus dalam setiap langkah hidup kita, maka disitulah ada kehancuran. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita datang kepada Yesus, benar-benar datang kepada Yesus. Bukan pada saat hari Natal saja, tapi hari-hari selanjutnya terus kita datang kepada Kristus. Kita bersekutu bersama-sama dengan umat orang yang percaya, sehingga di dalam persekutuan ini menjadi suatu persekutuan yang hidup. Ketika ada salah satu orang yang sakit, kita juga merasakan. Ada orang yang sedang jauh kecewa, kita rangkul, kita ajak kembali dia untuk datang kepada Kristus. Ketika kita mau tetap hidup dalam Kristus, dalam tingkah laku hidup kita, maka disitulah Natal selalu kita rayakan di dalam hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, yang pada akhirnya kita juga akan hidup tenang. Jiwa kita tidak akan tertekan walaupun masalah itu datang, tapi kita tetap tersenyum, kita tetap bergembira, kita bisa membangun kebersamaan persekutuan yang nyata karena ada Kristus bersama-sama dengan kita. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman. Kami diingatkan sebagai umat yang percaya, umat yang menerima Kristus, kehadiran Kristus dalam kehidupan kami, untuk menjauhi amarah. Ajarilah kami Tuhan untuk mempunyai hati yang lemah lembut,
hati yang penuh kasih, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, dan kami boleh membangun persekutuan yang hidup. Tanpa hidup di dalam Kristus, segala benturan-bentrokan akan membuat kami emosi, marah, yang pada akhirnya terjadilah suatu kehancuran. Ya Tuhan Yesus, jauhkanlah semuanya itu. Dan biarlah di hari Natal ini Tuhan, kami boleh selalu merayakan hari kelahiran-Mu dalam kehidupan kami, aktivitas kami, sehingga setiap masalah kami dapat atasi dengan baik dan benar, tanpa cacat dan celah. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati persekutuan umat yang percaya kepada-Mu, supaya persekutuan yang percaya kepada-Mu Tuhan saling membangun, saling melayani satu dengan yang lain. Di hari Natal ini Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami Tuhan untuk hidup bersekutu bersama dengan Engkau, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan hanya nama-Mu saja dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah Natal bukan hanya kami datang di dalam gereja saja, tapi Natal selalu hidup dalam kehidupan kami. Dan kami dijauhkan dari kebencian, amarah yang begitu besar. Tapi cinta kasih Yesus kiranya selalu nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Allah Bapa di surga. Amin.